Bayangkan ini, malam sunyi, kamu sendirian. Dan di dalam hati ada satu pertanyaan yang tidak pernah mau diam. Kenapa rezeki terasa tertutup? Mungkin kamu pernah merasakan uang selalu habis sebelum tanggal gajian. Bisnis jalan, tapi stagnan. Mimpi ada, tapi terasa jauh. Dan di dada ada rasa takut. Takut tidak cukup. Takut gagal lagi. Takut apa kata orang. Aku tahu rasa itu. Aku tahu bagaimana gelapnya malam ketika hati ingin menyerah. Tapi dengarkan ini baik-baik. Ada sebuah rahasia yang hampir tidak pernah dibicarakan orang. Rahasia yang Napoleon Hill temukan saat mewawancarai orang-orang terkaya di dunia. Rahasia yang juga selaras dengan iman, doa, dan hukum semesta. Rahasia itu sederhana, semesta selalu memberi tanda. Dan tanda itu bisa jadi sedang muncul di depanmu. Tanda bahwa uang, rezeki, dan kelimpahan sedang bergerak ke arahmu. Namun, banyak orang tidak pernah melihat tanda itu. Mereka sibuk mengeluh. Mereka sibuk membandingkan hidup. Mereka sibuk meragukan takdir Allah. Padahal, di balik ujian, ada pintu rahasia. Pintu yang hanya terbuka ketika hati mulai sadar. Pertanyaannya, apakah kamu sudah cukup peka untuk menangkap tanda itu? Apakah kamu siap membuka cermin hati dan melihat sinyal dari semesta? Bayangkan sebuah benih padi kecil. Ketika ditanam di tanah gelap, dia tidak langsung tumbuh. Dia terkubur, dia tertekan, dia bahkan hancur. Namun justru disitulah kehidupan baru dimulai. Cahaya pertama akan muncul setelah kegelapan paling pekat, sama seperti dirimu. Kegelapan finansialmu bukan akhir, itu hanya tanah subur yang menyiapkan dirimu untuk pertumbuhan yang jauh lebih besar. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti, keyakinan batin yang terus diulang, kalimat kecil yang dibisikkan dalam doa, visualisasi yang menyalakan api kecil di dada. Dan dalam iman kita, itu disebut doa. Doa bukan hanya permintaan, doa adalah energi. Doa adalah jembatan antara otakmu dan semesta. Doa adalah autosugesti spiritual. Mungkin kamu pernah menangis dalam doa, merasa tidak ada jalan keluar, tapi justru disitulah tanda-tanda mulai dikirimkan. Tanda apa saja itu? Sebentar lagi saya akan membagikan 7 tanda semesta sedang mengirim uang kepadamu. Tanda yang bisa membuatmu berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau sudah memberi jalan." Tapi sebelum kita masuk ke sana, aku ingin kau renungkan satu hal. Apakah benar kamu sudah siap menerima rezeki itu? Karena uang bukan hanya angka. Uang adalah energi. Dan energi hanya datang kepada hati yang siap menampungnya. Bayangkan sungai yang mengalir. Kalau alirannya tersumbat, air tidak akan sampai ke sawah. Begitu juga rezeki. Kalau hatimu tersumbat dengan rasa takut, iri, marah, atau keraguan, rezeki sulit masuk. Itulah mengapa langkah pertama adalah menyadari luka dan kegelapan. Bukan untuk tenggelam di dalamnya, tapi untuk melihat bahwa di baliknya ada cahaya. Karena setiap orang besar, setiap miliarder yang pernah ditemui Napoleon Hill, semua mereka pernah jatuh, pernah miskin, pernah gagal. Tapi mereka belajar membaca tanda. Kamu juga bisa, dan malam ini kita akan membongkar tanda itu bersama-sama. Tapi ingat, saat tanda itu muncul, kamu harus berani membuat keputusan. Keputusan untuk berubah, keputusan untuk disiplin, keputusan untuk percaya bahwa semesta sedang bergerak untukmu. Jadi, pejamkan matamu sebentar, tarik napas dalam, dan bayangkan, bagaimana rasanya jika mulai besok pintu rezeki terbuka? Bagaimana rasanya jika utangmu lunas? Bagaimana rasanya jika hidupmu tenang, dan kau bisa memberi lebih banyak pada orang yang kau cintai? Itu bukan sekadar mimpi. Itu tanda yang sedang bergerak. Dan kau sudah dipanggil untuk mendengarnya malam ini. Sebelum saya membuka tanda pertama,
Izinkan saya meminta sesuatu. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, tekan tombol like. Klik subscribe. Bukan untukku, tapi sebagai tanda bahwa hatimu siap menerima rezeki baru. Karena sesaat lagi, saya akan membagikan rahasia inti. 7 tanda semesta sedang mengirim uang kepadamu. Apakah kau siap membukanya? Ada sebuah momen ketika hati tiba-tiba merasa hangat, meski keadaan luar masih gelap. Momen ketika doa yang kau ucapkan berulang kali akhirnya menemukan jawabannya. Dan saat itulah kau menyadari semesta selalu mendengarkan. Allah tidak pernah menutup telinganya. Energi iman, pikiran, dan semesta bertemu dalam satu titik. Inilah yang disebut Napoleon Hill. Kekuatan pikiran yang terarah. Sebuah sinyal yang dikirim dari otakmu masuk ke pikiran bawah sadar dan lalu dipantulkan kembali oleh semesta dalam bentuk tanda-tanda nyata. Maka, dengarkan dengan saksama. Karena aku akan membagikan 7 tanda semesta sedang mengirim uang kepadamu. Tanda pertama, intuisi yang aneh. Pernahkah tiba-tiba kau merasa ingin menghubungi seseorang, dan ternyata orang itu membawa kabar rezeki? Atau kau merasa terdorong mencoba peluang baru, meski sebelumnya tak pernah terpikir? Itu bukan kebetulan. Itu indera keenam, suara halus dari pikiran bawah sadar yang sudah tersambung dengan semesta. Napoleon Hill menyebutnya sixth sense. Dalam iman kita, itu bisa jadi ilham dari Allah, bisikan lembut yang tidak semua orang tangkap. Kalau kau mulai sering merasakannya, itu tanda pertama. Semesta sedang membimbingmu ke arah uang dan rezeki. Tanda kedua, kesempatan kecil yang terlihat remeh. Kadang, pintu rezeki tidak datang dalam bentuk pintu besar. Ia datang sebagai pintu kecil. Seperti seorang teman yang berkata, "Bantu aku sebentar, ada proyek kecil." Orang lain mungkin menolaknya, tapi orang yang peka melihat itu sebagai benih padi. Benih kecil yang kelak bisa menjadi sawah luas. Ingat, semesta jarang langsung menurunkan hujan emas. Dia mengirim benih, dan hanya orang yang sabar, tekun, dan disiplin yang bisa menumbuhkannya. Jika akhir-akhir ini banyak peluang kecil menghampirimu, itu tanda kedua. Uang sedang mendekat. Tanda ketiga, pertemuan aneh dengan orang baru. Tiba-tiba kau bertemu seseorang. Tidak direncanakan. Tapi dari pertemuan itu, rezeki terbuka. Napoleon Hill menyebutnya mastermind. Energi kolektif yang lahir saat 2 pikiran bertemu. Dalam iman kita menyebutnya silaturahmi. Dan silaturahmi membuka pintu rezeki. Kalau akhir-akhir ini kau bertemu orang-orang baru yang memberi inspirasi, peluang, atau dukungan, itu tanda ketiga. Semesta sedang mengatur pertemuan untukmu. Tanda keempat, tekanan atau ujian berat. Ini terdengar aneh, tapi dengarkan baik-baik. Kadang, sebelum rezeki besar datang, hidupmu justru diuji. Bisnis seret, dompet tipis, rencana gagal. Kenapa? Karena Allah ingin membersihkan hatimu dulu. Karena semesta ingin menguji. Apakah kau sungguh-sungguh punya keinginan yang membara? Napoleon Hill mengatakan, di balik setiap kegagalan, ada benih kesuksesan yang setara. Jadi kalau akhir-akhir ini kau ditekan habis-habisan, jangan menyerah. Itu tanda keempat. Rezeki sedang dikirim, tapi butuh hati yang tahan uji. Tanda kelima, mimpi yang hidup. Pernahkah kau bermimpi seakan melihat dirimu sudah berhasil? Mungkin dalam mimpi kau melihat uang, atau kau merasa hidupmu lebih bebas. Itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah visualisasi batin. Pikiran bawah sadar sedang memantulkan bayangan masa depanmu. Napoleon Hill menulis, segala sesuatu diciptakan 2 kali. Pertama dalam imajinasi, lalu dalam kenyataan. Jadi kalau mimpimu terasa hidup, itu tanda kelima.
Semesta sedang mengundangmu untuk percaya. Tanda keenam, dorongan memberi. Tiba-tiba kau merasa ingin bersedekah, ingin membantu orang lain, meski kondisi keuanganmu pas-pasan. Itu bukan kelemahan, itu justru pintu rezeki. Napoleon Hill menyebutnya, memberi lebih dari yang diharapkan. Dan Allah sudah menjanjikan, siapa yang memberi akan diberi berlipat ganda. Kalau hatimu akhir-akhir ini tergerak memberi, itu tanda keenam. Semesta sedang mengalirkan uang melalui dirimu agar alirannya tidak terhenti. Tanda ketujuh. Ketertarikan aneh pada ilmu uang dan rezeki. Tiba-tiba kau ingin belajar investasi, ingin baca buku motivasi, atau menonton video seperti ini. Itu bukan kebetulan, itu autosugesti yang sedang membentuk jalan pikiranmu. Itu tanda semesta sedang membangunkan energi dalam dirimu. Kalau sekarang kau menonton video ini, itu sendiri adalah tanda ketujuh. Semesta sedang mengirim uang kepadamu, dan video ini adalah pengingatnya. Bayangkan, jika 7 tanda itu mulai muncul satu persatu dalam hidupmu. Apa yang harus kau lakukan? Jawabannya sederhana. Jangan abaikan, catat, syukuri, dan ikuti dengan tindakan nyata. Karena tanda hanyalah pintu. Dan pintu harus dibuka dengan kunci. Iman plus disiplin plus keputusan. Napoleon Hill berkata, uang tidak akan datang pada orang yang menunggu. Uang datang pada orang yang bertindak. Sekarang, izinkan aku bertanya. Dari 7 tanda tadi, tanda mana yang paling sering kau rasakan? Tulis di kolom komentar sekarang. Karena dengan menuliskannya, kau sedang meneguhkan niatmu. Namun, ada rahasia yang lebih dalam. Tanda hanyalah permulaan. Masih ada perjuangan. Masih ada disiplin. Masih ada ritual harian yang bisa mengubah hidupmu sepenuhnya. Dan itulah yang akan kita buka di bagian berikutnya. Sekarang kau sudah tahu. Tanda-tanda semesta tidak muncul begitu saja. Mereka datang untuk mengetuk pintu hatimu. Tapi, pertanyaannya, apakah kau berani membukanya? Karena di balik tanda ada perjuangan. Dan perjuangan terbesar, bukan melawan orang lain, bukan melawan kondisi luar, melainkan melawan suara kecil di dalam kepalamu. Suara itu berkata, tidak mungkin. Sudahlah, menyerah saja. Siapa kamu? Kau bukan siapa-siapa. Kau tahu suara itu. Kau pernah mendengarnya di malam paling sepi, saat kau ingin mencoba bisnis baru, saat kau ingin menabung, tapi godaan lebih besar, saat kau ingin berdoa, tapi malas datang lebih dulu. Itulah musuh sejati. Napoleon Hill menyebutnya rasa takut. Takut miskin, takut gagal, takut ditolak. Dan rasa takut itu, kata Hill, adalah penjara paling berbahaya. Tapi dengarkan ini baik-baik. Tidak ada penjara yang tak bisa kau hancurkan. Kuncinya adalah ritual harian. Ritual harian bermaksud 1, afirmasi dan doa. Setiap pagi, sebelum dunia bising, ucapkan doa. Ucapkan afirmasi. Bisikkan pada dirimu, aku layak menerima rezeki. Aku sedang bergerak menuju kelimpahan. Semesta mendukungku. Allah menuntunku. Autosugesti ini akan masuk ke pikiran bawah sadar. Seperti api kecil dalam dada, yang makin lama makin membesar. Jangan remehkan kata-kata. Kata adalah energi, dan energi menciptakan realitas. Ritual harian November 2. Menulis tujuan, ambil sebuah kertas. Tulis tujuanmu, spesifik, detail. Berapa uang yang kau inginkan? Untuk apa uang itu? Kapan kau ingin mencapainya? Tulislah. Dan baca ulang setiap hari. Napoleon Hill menyebutnya definiteness of purpose, tujuan hidup yang jelas. Tanpa tujuan jelas, kau seperti perahu tanpa arah di tengah laut. Dengan menulis tujuan, kau sedang membuka peta rahasia semesta. Ritual harian, Nomor 3. Visualisasi tutup mata. Bayangkan dirimu sudah memiliki uang itu. Bayangkan utangmu lunas. Bayangkan rumahmu penuh tawa.
Bayangkan, kau memberi pada orang tua, anak yatim, sahabat. Rasakan emosinya, rasakan syukurnya. Biarkan tubuhmu bergetar oleh kebahagiaan yang belum terjadi. Itulah transmutasi seksual yang dijelaskan Napoleon Hill. Energi paling kuat dalam diri ditransformasikan menjadi gairah hidup dan pencapaian. Bukan hanya untuk nafsu, tapi untuk visi. Ritual harian Unbound Pre-Pot, disiplin menabung Napoleon Hill, selalu menekankan kebiasaan menabung, sedikit demi sedikit. Seperti padi yang disisihkan dari panen, itu bukan hanya soal uang, itu adalah latihan disiplin. Karena orang yang tidak bisa menahan diri dari pengeluaran kecil tidak akan siap menerima uang besar. Mulailah dari hal kecil. Sisihkan 10% dari penghasilanmu. Anggap itu latihan membuka pintu rezeki yang lebih besar. Ritual harian Turner Lilimer, mastermind, dan silaturahmi. Carilah teman seperjalanan, seseorang yang punya visi sama. Berbincanglah, tukar pikiran. Buatlah lingkaran energi positif. Napoleon Hill membuktikan setiap orang sukses selalu punya mastermind group. Dalam budaya kita, ini sama dengan majelis, komunitas, atau silaturahmi. Karena ketika dua hati bertemu dalam niat baik, semesta ikut hadir di antara mereka. Sekarang, dengarkan dengan hati. Jika kau lakukan 5 ritual ini setiap hari, perlahan tapi pasti, hidupmu akan berubah. Tapi jangan salah. Ada saatnya kau ingin berhenti. Ada saatnya kau merasa lelah. Saat ritual terasa sia-sia. Itulah ujian. Dan ujian itu bukan tanda kau gagal. Justru tanda kau sedang naik level. Bayangkan padi yang baru tumbuh. Hujan datang. Angin kencang datang. Apakah padi itu hancur? Tidak. Dia justru makin kokoh. Begitu juga dirimu. Setiap kali kau terus melangkah meski lelah, kau sedang mengakar lebih dalam. Dan pada akhirnya, ritual ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang menguasai dirimu sendiri. Menguasai rasa takut. Menguasai godaan. Menguasai pikiranmu. Karena Napoleon Hill berkata, orang yang bisa menguasai pikirannya bisa menguasai dunia. Sekarang aku ingin kau berhenti sejenak, pejamkan mata, dan tanyakan pada hatimu, apakah aku benar-benar siap berdisiplin? Apakah aku benar-benar siap menyalakan api dalam dada setiap hari? Kalau jawabannya ya, maka bersiaplah. Karena sebentar lagi, aku akan membuka inti perjalanan ini. Rahasia yang bukan hanya tentang tanda, bukan hanya tentang ritual, tapi tentang transformasi total yang akan mengubah jalan hidupmu selamanya. Jangan berhenti sekarang, karena sebentar lagi saya akan membagikan inti dari perjalanan ini. Bayangkan ini, pagi yang berbeda. Kau bangun, tapi tidak lagi dengan rasa cemas tentang uang. Tidak lagi bertanya, apakah aku bisa bertahan hari ini? Sebaliknya, hatimu tenang. Dompetmu tidak lagi kosong, dan yang lebih penting, jiwamu penuh syukur. Inilah yang disebut transformasi. Perubahan yang tidak hanya di luar, tapi terutama di dalam. Karena ketika kau mengikuti tanda, melatih ritual, dan menjaga iman, semesta mulai menata ulang jalan hidupmu. Kedamaian batin Napoleon Hill selalu menekankan, kekayaan sejati bukan hanya uang. Kekayaan sejati adalah kedamaian pikiran. Dan kedamaian itu datang saat kau tahu bahwa setiap rezeki yang datang adalah bagian dari takdir Allah. Kau tidak lagi iri pada orang lain. Kau tidak lagi terikat pada rasa takut. Kau hanya menjalani hidup dengan sabar, doa, dan syukur. Bayangkan sungai yang mengalir deras. Airnya jernih, menyejukkan, dan semua yang dilewatinya menjadi subur. Begitulah hidupmu, mengalir, lancar, dan memberi manfaat, rezeki yang lancar. Mungkin dulu kau merasa pintu rezeki tertutup, tapi sekarang
pintu itu terbuka lebar. Bukan karena kau mengejarnya dengan rakus, tapi karena kau sudah selaras dengan hukum semesta. Ingat tanda keenam, dorongan untuk memberi. Itu kini menjadi kebiasaanmu. Dan setiap kali kau memberi, rezeki datang lebih deras. Napoleon Hill menyebutnya Golden Rule, aturan emas. Perlakukan orang lain sebagaimana kau ingin diperlakukan. Dalam iman kita, ini adalah sedekah, zakat, berbagi. Dan semesta membalas lipat ganda. Hidup yang penuh makna. Sekarang, kau tidak hanya mengejar angka di rekening, kau mengejar arti. Setiap rupiah yang datang, kau gunakan untuk kebaikan, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk membantu orang yang pernah merasakan sakit yang sama sepertimu dulu. Dan saat kau melakukannya, kau menyadari sesuatu. Inilah tujuan hidupku. Napoleon Hill menyebutnya definiteness of purpose. Dan dalam budaya kita, ini adalah panggilan jiwa. Takdir baru. Jalan hidup yang penuh cahaya. Cermin hati baru. Kalau dulu kau melihat cermin dan merasa tidak cukup, hari ini kau melihat dirimu berbeda. Matamu memantulkan cahaya. Senandung syukur ada di bibir. Dan doa tidak lagi hanya permintaan, tapi juga ucapan terima kasih. Kau tahu sekarang bahwa semua luka dan kegelapan kemarin hanyalah proses menumbuhkan benih padi. Dan kini, benih itu tumbuh menjadi ladang luas. Jalan takdir baru. Inilah saatnya kau berdiri tegak. Bukan lagi korban keadaan, bukan lagi budak rasa takut, tapi penguasa pikiranmu sendiri. Napoleon Hill berkata, pikiran adalah hal yang luar biasa. Apapun yang bisa dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran bisa diwujudkan. Kau sudah membayangkannya, kau sudah mempercayainya, dan sekarang kau sudah memulainya. Aku ingin kau rasakan ini sekarang. Tutup mata sebentar. Bayangkan cahaya putih hangat menyelimuti dirimu. Bayangkan api kecil di dada berubah menjadi lautan cahaya. Bayangkan dirimu berjalan di jalan panjang, dan di ujungnya ada pintu emas yang terbuka lebar. Itulah takdirmu, takdir baru, takdir penuh cahaya dan keberkahan. Dan ingat, semua ini bukan akhir. Ini hanyalah awal. Awal dari perjalanan hidup baru. Awal dari kisahmu sebagai pribadi yang bebas, tenang, dan penuh makna. Sebelum aku menutup perjalanan kita malam ini, aku ingin kau jawab dalam hati. Apakah kau siap menerima takdir baru ini? Apakah kau siap hidup dengan iman, doa, sabar, dan syukur? Apakah kau siap membiarkan semesta mengalirkan uang kepadamu tanpa rasa takut, tanpa keraguan? Kalau hatimu menjawab, ya, maka jalan itu sudah terbuka. Dan kau tidak sendirian. Setiap doa yang kau ucapkan, setiap langkah kecil yang kau ambil, semesta akan menuntunmu. Jadi, biarkan aku menutup dengan pesan ini. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari jalan hidup baru yang penuh cahaya dan keberkahan.